mediator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup penting. Oleh karenanya, mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Nah, artinya adalah konsiliasi ini bentuknya seseorang yang dianggap cakap. Mahkamah Agung adalah penjaga utama untuk menjamin adanya supremacy of law dan meniadakan supremacy of interest, seperti yang pernah diamati oleh HLA Haq atau HLA Haq, ya, salah satu penulis referensi hukum yang sangat banyak cari bukunya dan dijadikan referensi oleh para sarjana hukum di Indonesia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Gusri PD27. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita selama ini, terkhusus lagi nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah dan menjadi suatu amal ibadah yang dicatat di sisi Allah hendaknya. Dan tidak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan tentang pembahasan alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ini disebutkan bahwa jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah yang pertama konsultasi, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada mediasi, yang kelima ada penilaian ahli, dan yang keenam adalah arbitrase. Nah, penjabaran secara lengkap atau secara jelas dari materi yang dimaksud di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 ada di dalam buku ini seperti yang telah saya jelaskan tadi dari halaman 91 sampai ke halaman 117. Silahkan nanti bagi mahasiswa yang sudah memiliki buku saya, silahkan nanti dibaca dan dipelajari apa yang dimaksud di dalam jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud di dalam buku ini. Dan juga bagi sobat-sobat yang belum memiliki buku, silahkan nanti kalau mau diorder bukunya, nanti kita bantu. Caranya juga sudah saya sampaikan kemarin. Yang pertama melalui website resmi dari pihak penerbit, yaitu Kencana Renada Media Group. Nah, nanti sobat-sobat tinggal klik, cari di Google, nanti akan ketemu Renada Kencana. Nah, langsung di searching di berandanya untuk mencari buku arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia. Dan kedua, datangi toko-toko buku terdekat di tempat di mana sobat-sobat sekalian berada. Yang ketiga, bisa direct kepada saya dengan menuliskan di kolom komentar dengan mencantumkan nomor WA, nanti saya yang akan menghubungi sobat-sobat sekalian. Nah, secara sekilas kita lihat satu persatu apa yang disebut dengan atau apa yang dimaksud dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli dan arbitrase. Nah, yang pertama kita lihat adalah tentang konsultasi. Nah, konsultasi di sini maksudnya adalah
upaya penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat kepada orang yang dianggap mengerti dan paham terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, orang ini dipilih tentu berdasarkan kepentingan penyelesaian sengketa yang sedang sobat alami. Nah, ketika sengketa tentang penyelesaian masalah utang piutang misalnya, maka diambillah konsultan yang bisa menurut pemikiran sobat-sobat sekalian, orang tersebut bisa menjadi suatu tempat untuk memintakan pendapat hukum tentunya terhadap persoalan apa yang sedang sobat alami tersebut, sehingga mendapat suatu solusi yang bisa sobat-sobat terapkan atau sobat-sobat implementasikan di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut. Nah, tidak ada suatu ikatan apakah keharusan, maksudnya apakah seseorang konsultan itu mempunyai syarat-syarat tertentu dari undang-undang, tapi tidak ada hal-hal khusus yang diatur di dalam Undang-Undang 30 misalnya, yang sepengetahuan saya. Nah, karena hal itu memberikan suatu ruang bebas bagi sobat-sobat sekalian untuk mencari siapa kira-kira konsultan yang dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa secara konsultasi yang dapat sobat-sobat lakukan. Nah, selanjutnya ada negosiasi, ya. Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak, ya, melalui proses di luar peradilan yang dilakukan secara langsung antar para pihak yang sedang bersengketa. Nah, para pihak yang sedang bersengketa ini antara satu sama lain bisa membangun suatu komunikasi dua arah, maka hal inilah yang disebut dengan negosiasi. Dengan negosiasi ini, para pihak bebas untuk menentukan metode apa yang akan dipakai di dalam penyelesaian sengketa yang ada. Hukum apa yang akan dipakai tergantung kesepakatan bersama. Nah, bentuk daripada negosiasi ini adalah kesepakatan bentuk akhirnya yang harus dilaksanakan oleh para pihak, dan sifatnya adalah mengikat. Mengikat di sini sifatnya mengikat para pihak yang sedang bersengketa yang bernegosiasi untuk melaksanakan isi apa yang disepakati di dalam negosiasi tersebut. Nah, kelemahan dalam penggunaan cara negosiasi nanti bisa dibaca ya di buku di halaman 101, itu ada saya bahas, dan juga bagaimana teknik negosiasi juga ada saya bahas sedikit di sini dengan mengambil pendapat dari Roger Fisher, ya, sebagaimana dikutip lagi di dalam bukunya Suyut Margono. Nah, nanti bisa sobat-sobat lihat, membaca di dalam ini bagaimana teknik negosiasi yang dianjurkan di dalam ilmu pengetahuan atau ilmu hukum. Selanjutnya dari jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ketiga adalah konsiliasi, ya. Konsiliasi adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk penyelesaian sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keandalannya atau kemampuannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup penting. Oleh karenanya, mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Nah, artinya adalah konsiliasi ini bentuknya seseorang yang dianggap cakap, ya, atau pihak ketiga atau lebih, ada pihak ketiga atau lebih, ini dianggap cakap atau mampu untuk memberikan suatu solusi terhadap sengketa yang sedang sobat-sobat alami. Nah, ketika hal ini dilakukan,
sobat-sobat dapat menggunakan media konsiliasi ini menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa. Nah, keterangannya juga ada di dalam buku ini ya, cukup panjang saya bahas. Nah, ada juga nanti di dalam buku ini tentang konsiliator dalam proses konsiliasi berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai ada. Terus ada juga tentang karakteristik yang ada di dalam konsiliasi. Nah, demikian sekilas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian. Dan kembali saya himbau bahwa apa yang saya sampaikan di dalam video YouTube ini tidaklah menjadi sesuatu acuan baku bagi sobat-sobat sekalian, tetapi ini adalah sebagai pembuka wacana berpikir, sehingga ketika sobat tertarik untuk mempelajari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, maka akan memperkaya atau membuka khasanah wawasan berpikir sobat-sobat sekalian untuk mencari referensi bacaan sebanyak-banyak mungkin. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat-sobat sekalian ada manfaatnya, silahkan di-share di dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.